Perkenalkan, saya Rahmanur, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan kedua Universitas Cendrawasih. Saya merupakan salah satu guru IPA di SMP Negeri 6 Sengkang yang akan melaksanakan UKIN pada materi pemulaian kelas 7 dengan menerapkan model pembelajaran IKWIRI terbimbing untuk meningkatkan kemampuan keterampilan sains siswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik, satu kelas silakan doa dulu sebelum belajar. Ya. Attention. Say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, ma'am. Before the study, let's pray first. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni hilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik dan benar. Amin. Oke, berapa yang tidak hadir? Lengkap, Ibu. Alhamdulillah. Kesehatan itu mahal nilainya. Jadi kita harus selalu menjaganya dengan cara istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, minum, berolahraga. Kita belajar apa hari ini? Ya, seperti janji kita pekan lalu bahwa hari ini kita akan belajar pemulaian. Yang kemarin itu kita belajar apa, Nak? Perpindahan kalor. Jadi antara kalor, suhu, dan pemulaian ada kaitannya. Coba perhatikan di atas. Botol kemasan sirup, kecap, saus, minyak goreng tidak pernah diisi penuh. Seperti botolnya ini masih tersegel, berarti masih bagus. Ternyata saya cari-cari yang pun tidak dapat. Oh, saya berpikir pasti ini ada tujuannya. Kira-kira menurut kalian apa ya tujuannya tidak diisi full? Ayo kaitkan dengan materi kita hari ini ya. Pemulaian itu ada yang sudah belajar apa sih pemulaian? Iya. Bertambahnya apanya yang bertambah? Bisa diperjelas lagi, Nak? Volumenya untuk cair. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi, ya, diingat materinya kemarin tentang kalor. Semua zat, apakah itu zat cair, padat maupun gas, jika diberi kalor akan mengalami yang namanya pemulaian. Namanya pemulaian apa, Nak? Setuju? Jadi pemulaian itu adalah bertambahnya ukuran zat karena diberi kalor. Dan penting sekali kita pelajari agar segala kerugian yang ditimbulkan bisa kita cegah. Pemulaian itu ada manfaatnya, juga ada kekurangannya. Apa manfaatnya, apa kekurangannya? Silahkan simak video berikut. Karena kita sering menemui peristiwa pemulaian zat, baik padat, cair, maupun gas. Dan dalam kenyataannya, peristiwa pemulaian ada yang menimbulkan manfaat dan menimbulkan kerugian atau masalah. Nah, karena itu pengetahuan
pemuaian ini penting untuk kita ketahui sekaligus untuk mencegah dari kerugian yang diakibatkannya. Pernahkah kamu mengalami saat kamu membuka pintu lemari, terkadang sulit dibuka atau ditutup? Namun terkadang mudah. Mengapa demikian? Ini karena pintu itu mengalami pemuaian sehingga sulit untuk dibuka dan biasanya terjadi pada saat musim panas. Nah, ini masih satu contoh akibat pemuaian zat. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Dari awal pelajaran ini, kita pada sambungan semua jembatan. Pernahkah kamu memperhatikan celah sambungan yang terdapat pada jembatan atau antara dua jalan beton? Seperti pada jembatan layang, ada celah dari keping baja pada sambungan antara dua jalan beton. Celah ini berfungsi sebagai ruang tampungan jika terjadi suhu meningkat atau ketika jalan beton menguat. Ada kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Yang keempat, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas. Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Yang kelima, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Rel kereta api dibuat pada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini adalah ada dua. Yang pertama, kalian nanti harus terampil dalam melakukan percobaan. Agar apa? Agar bisa menyelidiki pemuaian zat. Tujuan yang kedua adalah melalui kajian literatur nanti kalian bisa menganalisis konsep pemuaian zat. Bagaimana? Bisa dicapai? Bisa. Saya Pasti bisa. Lingkup penilaian nanti ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Jadi nanti yang ibu nilai adalah profil Pancasila yang gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar diri. Kemudian penilaian pengetahuannya di akhir pelajaran kita akan kuis sebanyak 5 soal. Soalnya ibu kasih soal HOTS agar kalian nanti terbiasa berpikir kritis, berpikir kreatif. Ya. Kemudian untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang pertama tadi, ibu ada penilaian keterampilan. Apakah nanti kalian masuk level cakap, level yang paling rendah itu baru berkembang. Yang baru berkembang itu selalu butuh bimbingan. Nah, yang paling tinggi adalah level mahir. Yang mahir itu adalah mandiri, kemudian bisa memimpin temannya. Bagaimana? Bisa kalian semua mencapai level mahir? Saya pasti bisa. Sebelum kita melakukan praktikum, silakan berkumpul dengan teman kelompoknya. Sebelum kita melakukan praktikum, ibu meminta kalian menyimak video di atas. Setelah disimak, tugas kalian adalah merumuskan masalah. Setelah itu,
membuat hipotesis masalah. Seperti yang kemarin-kemarin kita lakukan. Dipaham? Simak baik-baik videonya, dan tugas kalian yang pertama adalah membuat beberapa pertanyaan terkait dengan video yang barusan kalian amati nanti. Teman-teman, tahukah kalian, agar alarm kebakaran dapat berbunyi saat terjadi kebakaran, alarm harus menggunakan salah satu fenomena fisika loh. Fenomena fisika tersebut berupa pemuaian pada keping bimetal yang terdapat di dalam alarm kebakarannya. Tapi apa sih pemuaian itu? Teman-teman, pernahkah kalian mengalami ketika sedang memasak air menggunakan teko, terus saat mulai mendidih, airnya jadi luber ke tekonya? Padahal kita mengisi air ke tekonya sudah apa sih ya? Tapi kok bisa ya ada air yang luber? Apa jangan-jangan ada pengaruh mistisnya? Sebenarnya dari mana sih air yang luber ini? Yuk kita cari tahu. Teman-teman, mengapa ya kalau kita mengisi ban sepeda kita, pasti abang-abangnya tidak mengisinya secara penuh? Apakah abangnya ingin mencurangi kita ya? Yuk kita cari tahu. Bagaimana? Sudah menulis beberapa pertanyaan? Sudah bisa merumuskan masalah? Sudah. Oke, baik. Siapa yang mau mengemukakan pertanyaannya dulu? Silakan, Barin. Mengapa air dapat tumpah padahal zat padat juga memuai? Oh iya, benar ya. Jadi mengapa airnya bisa tumpah padahal panci itu kan zat padat? Pasti juga memuai ketika kena panas. Kenapa ya? Oke, pertanyaan bagus sekali ya. Masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, silakan. Kenapa alarm kebakaran bisa berbunyi secara otomatis? Maka alarm kebakaran bisa otomatis berbunyi. Iya, betul sekali ya. Mengapa ban motor tidak diisi full angin? Kenapa ban motornya tadi tidak diisi full angin? Tandanya mengapa ya? Oke. Tiga pertanyaan yang sangat luar biasa. Iya. Saatnya membuat hipotesis. Silakan diskusikan. Ya, lakukan literasi, kaji dan literasi guna. Gunakan buku cetak, gunakan juga sumber dari browsing kita, browsing silakan, boleh browsing di Google. Iya, silakan. Lakukan kegiatan literasi. Ya. Mengapa zat cair dalam panci bisa tumpah padahal pancinya juga memuai? Iya. Oke, iya, cepat sekali ya, silakan Yoga. Karena koefisien zat cair lebih besar dibanding koefisien zat padat. Koefisien muai zat cair lebih besar daripada koefisien muai zat padat. Luar biasa. Iya. Sekarang pertanyaan dari teman kita Heru.
Mengapa alarm kebakaran bisa berbunyi secara otomatis? Ayo, silakan cari lagi. Silakan cari informasi dari mana saja, banyak sumber. Oke, silakan. Karena alarm kebakaran menggunakan termostat yang mengandung humiditas. Oh iya, oke, ya. Pertanyaan terakhir dari teman kita Syahrir menanyakan bahwa mengapa ban motor tidak diisi angin? Oke, saya tanya dulu yang laki-laki, pernah ke bengkel? Nah, Dengan masalah yang sama tadi di video? Pernah alami? Pernah. Benar enggak? Tidak diisi full? Benar. Kenapa demikian? Ayo, silakan kembali membuat hipotesis. Diskusi lagi dengan temannya. Kelompok yang lain mungkin bisa menjawab. Ya, kelompok 5, silakan. Heru mungkin mau menjawab. Ya. Karena ketika ban diisi full dengan angin, maka tidak ada cukup ruang untuk angin melakukan pemuaian sehingga dapat membuat ban meledak. Iya, wah, meledak. Meledaknya jika apa, Nak? Ayo. Jika motornya diparkir di bawah saatnya kita buktikan hipotesisnya dengan melakukan penyelidikan melalui kegiatan praktikum. Tulis dulu nama anggota kelompoknya. Sementara yang lain silahkan mengambil alat dan bahan di belakang. Hati-hati. Yang kelompok mungkin 2 orang bisa mengambilnya karena lainnya. Dibaca dulu LKPD-nya, dilihat kegiatan pertama. Jika tidak jelas, silahkan bertanya. Silakan bereksperimen.
silahkan nanti yang lain hanya perwakilan setiap kelompok ya. Yang mau bertanya kemukakan. Kemudian nanti yang menjawab pertanyaan juga dijawab dengan sopan. Ya. Oke, silahkan. Kelompok berapa yang mau tampil pertama? Oke, sekarang kelompok 5 ya. Kita tangan dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami. Kegiatan pertama, 1. Ke arah mana selotip atau bimetal buatan membengkok? Jawab, selotip ke kertas. 2. Mengapa selotip atau bimetal buatan membengkok ketika dipanaskan? Jawab, karena terjadi pemuaian panjang. 3. Di mana bimetal dimanfaatkan? Jawab, alarm kebakaran. Pertanyaan kedua, mengapa selotip atau bimetal buatan membengkok ketika dipanaskan? Karena setiap plastik lebih cepat memuai daripada selotip kertas, di mana bimetal dimanfaatkan sebagai termometer, supply listrik, dan sein kendaraan dan alarm kebakaran. Kegiatan kedua, pemuaian zat cair. Isi botol dengan air yang telah diberi pewarna, lubangi penutup botol menggunakan paku atau gunting, masukkan pipet ke lubang tutup botol. Jika ada celah di lubang tutup botol, tutup menggunakan plastisin. Nyalakan bunsen, kemudian letakkan gelas kimia yang berisi air di atas kawat kaca. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada air? Air akan memuai ke atas jika air dipanaskan ke air yang mendidih. Hal ini terjadi karena zat cair sifatnya adalah selalu mengikuti bentuk ruang yang ditempatinya. Sekian. Kegiatan ketiga, pemuaian zat gas. 1. Pasang balon di mulut botol. 2. Didihkan air dalam gelas kimia. 3. Masukkan botol ke dalam gelas kimia. 4. Amati perubahan pada balon. Pertanyaan pertama, 1. Perubahan apa yang terjadi pada balon? Balon akan mengembang. 2. Hal ini terjadi karena zat gas cepat ketika dipanaskan. Itulah kenapa balon mengembang. Baik, ketiga pemuaian di atas, kesimpulan kita adalah pemuaian adalah pemuaian suatu benda yang bisa menjadi berwarna panjang, lebar, luas, atau volumenya karena terkena panas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada lagi? Ada tanggapan? Masih ada yang lain yang mau tampil? Pendapat. Oke, berarti semua punya pendapat yang sama bahwa zat padat yang memuai apanya? Panjangnya, Panjang, dan lebarnya. Oke, ya. Kemudian zat cair tadi waktu praktikumnya apanya yang memuai? Volumenya. Lanjut lagi zat gas, apanya yang memuai? Volumenya. Kalian juga sudah tahu mengapa zat cair dan zat gas yang memuai hanya volumenya. Iya. Tadi saya kelompok berapa ya tadi yang bahas itu? Bahwa zat cair sifatnya diingat bahwa zat cair itu selalu mengikuti wadah yang ditempatinya. Itulah alasan mengapa zat cair dan zat gas hanya mengalami pemuaian jadi dengan zat padat. Zat padat itu kalau panjangnya bertambah, otomatis luasnya bertambah, otomatis volumenya juga bertambah. Setelah Ibu amati tadi waktu praktikumnya, semuanya masuk level mahir. Ayo, tangan. Kemudian sikapnya gotong royong, semua terpenuhi. Kemudian apa lagi? Mandiri, iya terpenuhi semua. Kenalan diri
beberapa saja perhatikan tadi. Kemudian yang kreatif juga semuanya terchecklist. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian semua anak-anak ibu yang hebat, yang luar biasa, punya semangat yang besar. Saatnya kita masuk pada penilaian pengetahuan. Naikkan HP-nya, tunggu linknya masuk di grup. Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu. Itu pesan dari Bapak B.J. Habibie. Jadi kalian tetap semangat mengisi hari-harinya, jaga kesehatan dan jangan lupa doa dalam setiap aktivitas. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan. Attention. Sebelum ulama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwata illa billahi al azim. Amin. Kamu tidak harus menjadi hebat dulu baru memulai, tapi dengan kamu memulai, maka kamu akan menjadi hebat. Masa depan kamu berawal dari hari ini. Kesuksesan kamu diciptakan dari hari ini. Dan seperti apa hari tua kamu nanti, bergantung dari apa yang kamu lakukan di hari ini. Karena itu, tunggu apa lagi? Inilah saatnya. Lakukan sesuatu yang bisa membuatmu bangga di kemudian hari.